Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, kuliah kita hari ini adalah tentang manajemen resiko proyek. Kita akan mempelajari apa itu manajemen resiko proyek, mulai dari definisinya, kemudian prosesnya itu seperti apa, dan bagaimana perencanaannya, terus seperti apa resiko itu dan sebagainya, yang berkaitan dengan penanganan sebuah proyek. Selanjutnya kita akan mulai dari definisi, apa yang dimaksud dengan manajemen resiko, dan khususnya adalah terkait dengan manajemen resiko proyek. Manajemen resiko, sebagaimana kita tahu, manajemen itu adalah sebagai art dan sains, sebagai seni dan ilmu. Maka di sini juga punya definisi seperti itu, Jadi di sini ada seninya dan ada ilmunya yang bisa dipelajari, dan art ini adalah kekhususan gitu, Dalam hal apa? Dalam mengidentifikasi, dalam menganalisis, dan dalam mensikapi, atau menanggapi sebuah resiko dari sepanjang sebuah proyek itu berjalan, Sepanjang proyek itu berjalan. Resiko itu apa? Resiko itu bisa berupa resiko negatif, bisa berupa resiko positif. Resiko negatif itu adalah potensi masalah. Tentunya adalah potensi masalah yang bisa terjadi dalam proyek dan akan menghambat keberhasilan proyek. Jadi di sini memiliki efek negatif bagi kelangsungan proyek. Kemudian risiko positif itu bisa dikatakan adalah sebuah peluang, peluang. Meskipun dia bersifat ketidakpastian yang memiliki efek negatif atau positif, tetapi di sini kita melihat dari sisi peluangnya, yang mana bisa kita manfaatkan untuk pemenuhan tujuan dari proyek itu sendiri. Kemudian tentang risk utility, risk utility atau utilitas risiko itu adalah sebuah bentuk toleransi risiko, yaitu jumlah kepuasan atau kesenangan yang dapat diterima, dari hasil yang potensial dalam menjalankan proyek itu, Jadi risk utility ini semacam batas kita menerima risiko, Kegagalan seperti apa yang bisa kita terima, dan keberhasilan seperti apa yang bisa kita terima, Jadi toleransi risiko kita menyebutnya. Kemudian tentang proses, Bagaimana proses dari analisis atau resiko, manajemen resiko proyek ini? Jadi proses itu berlangsung secara sekuensial, bertahap gitu, Jadi yang pertama adalah kita melakukan risk planning, perencanaan risiko. Kemudian kita lakukan risk identification di sini. Jadi kita melakukan identifikasi, menganalisis, kira-kira, atau mencari bentuk, kira-kira apa yang akan menjadi resiko nanti. Jadi proses identification. Kemudian qualitative risk analysis, kita melakukan analisis, analisis secara kualitatif, risiko. Kemudian kita lakukan analisis kuantitatif juga terhadap risiko. Kemudian risk respon, bagaimana tanggapan kita terhadap risiko. Lalu kemudian monitoring dan kontrol terhadap risiko.
Pertama kita mulai dari planning ya, risk planning. Adalah risk management planning ya. Jadi proses risk management planning di sini adalah kita melakukan dokumentasi ya. Kita mendokumentasikan prosedur untuk mengelola semua resiko ya. Kita mendokumentasikan prosedur untuk mengelola semua resiko dalam proyek ya. Maka di sini berarti semua tim proyek harus meninjau dokumen proyek ya, dan mulai memahami pendekatan organisasi serta sponsor untuk resiko ya. Di situ topiknya apa saja yang perlu dilihat ya, bagaimana metodologinya, kemudian peran dan tanggung jawab, kemudian anggaran dan jadwalnya ya kan. Kemudian kategori dari resiko ya, kemungkinan timbulnya resiko ya, serta dampak ya dari resiko itu sendiri. Itu beberapa poin yang harus diperhatikan ya dalam perencanaan ini. Jadi semua tim ngumpulin dokumennya lalu dilakukan analisis ya, dilakukan pendataan ya, pendataan atau mendokumentasikan. Dari sisi resiko, kategori dari resiko kita bisa kelompokkan ya beberapa resiko itu. Misalnya resiko pasar, kemudian resiko keuangan, kemudian resiko teknologi, ada resiko personal ya, resiko orang, kemudian struktur atau proses ya, resiko struktur atau proses. Dan kita lakukan breakdown structure atau struktur rinci ya, seperti yang kemarin kita bahas di WBS itu. Struktur itu kita pecah-pecah ya, kita buat rincinya secara hierarki kategori. Lalu kita melihat resiko yang potensial ya untuk sebuah proyek ya. Mirip struktur rincian kerja ya, tapi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko ya. Artinya pekerjaan kita breakdown ya. Kita breakdown bukan berdasarkan aktiviti ya. Jadi berdasarkan pada kualitas ya dari pekerjaan kita itu ya, strukturnya. Kita breakdown lalu kita analisis di setiap hierarki itu kira-kira resiko potensialnya itu apa ya, potensial resikonya yang bisa timbul ya. Nah sekarang kita lihat contoh ya, misalnya kita punya contoh gitu, bagaimana sih sampel resiko breakdown structure itu yang kita lakukan ya. Katakanlah misalnya kita punya project ya, project IT misalnya yang gampang ya, project IT. Kita tentu akan lihat dia dalam berbagai kategori di situ ya. Bagaimana dengan bisnis ya. Dalam kategori bisnis ya, kita bisa melihat seperti apa kompetitor di situ, kemudian suppliernya, siapa supplier ya kan, kemudian bagaimana dengan cash flow ya, cash flow dalam project itu ya kan. Kemudian secara teknikal kita lihat bagaimana secara teknikal kita sebut ya, secara teknikal atau teknikal ya, secara teknikal bisa berupa misalnya hardware-nya bagaimana dengan hardware, kemudian bagaimana dengan software-nya ya, kemudian bagaimana dengan network-nya ya kan. Jadi ini tinjauan-tinjauan secara teknis ya kan. Kemudian kita kategori organisasi ya, organisasional. Kita lihat secara organisasional bagaimana support dari eksekutif ya. Support eksekutif bagaimana, kemudian user supportnya ya, support dari user,
support dari user atau pemakai ya. Kemudian bagaimana dengan support dari tim ya, support dari tim. Ini kita lihat dari sisi organisasi ya. Kemudian dari project management sendiri, bagaimana dengan dukungan project management dalam project IT structure-nya ini ya. Kita lihat dalam project management misalnya bagaimana dengan estimate yang dibuat ya. Kemudian bagaimana dengan communication ya, komunikasi. Bagaimana dengan resource ya, resource yang mungkin tersedia di situ. Ya, jadi ini semacam structure breakdown ya, structure breakdown itu semacam itu. Jadi kita bagi-bagi berdasarkan pada pilar-pilar dari project kita ya. Tahap selanjutnya adalah kita melakukan proses yang namanya risk identification ya. Risk identification di sini adalah kita melakukan identifikasi ya. Identifikasi dari resiko. Jadi proses di sini adalah proses pemahaman apa peristiwa potensial yang mungkin menjadi negatif atau risiko ya, dan bisa meningkatkan proyek tertentu ya. Jadi di sini menyakiti atau meningkatkan ini berarti di sini adalah kita lihat efek dari negatif ya, resiko negatif dan resiko positif yang mungkin timbul ya. Jadi kita lakukan identifikasi di sini. Alat yang kita gunakan untuk identifikasi risiko dan tekniknya itu ada 4 di sini ya. Brainstorming, kemudian teknik Delphi, kemudian kita sebut dengan teknik wawancara, dan salah satunya adalah dengan analisis SWOT. Ya, jadi ada 4 teknik atau 4 alat ya, bisa tool maupun teknik ya, tool and teknik di sini. Oke, pertama kita mulai dari brainstorming ya, alat atau brainstorming di sini. Brainstorming ini adalah teknik yang dipakai ya untuk mendorong setiap orang dalam grup untuk berkontribusi. Ya, jadi istilahnya brainstorming itu keluarkan semua unek-unek yang ada ya. Seluruh anggota harus mengeluarkan ya ide tanpa evaluasi di sini ya, tanpa evaluasi. Silahkan ya disampaikan semua yang menjadi ide dasarnya, dimunculkan tanpa evaluasi dan diskusi, dan nantinya akan dievaluasi oleh grup tanpa penghakiman ya. Artinya kita tidak menilai usulan baik dan buruk lah ya. Jadi kita di sini pokoknya keluarkan semua ide, dimunculkan ya, semuanya nanti akan dievaluasi oleh grup tanpa kita melakukan penghakiman terhadap yang memiliki ide gitu ya. Jadi tanpa kita menghakimi idenya maupun pada orang, intinya maksudnya idenya ya. Ini udah bagus atau tidak? Belum ya. Di sini kita masih mendiskusikan dan mengevaluasi. Jadi semuanya ide yang masuk ditangkap, lalu nanti akan dilakukan evaluasi dan diskusi ya, tanpa kita melakukan drop ya. Jadi penghakiman ini kan proses untuk di drop ya. Wah, ini ide buruk. Kalau kita sudah nyatakan buruk, nanti tidak akan dibahas lagi ya. Maka di sini dalam metode brainstorming itu semuanya dikeluarkan, semuanya dicatat, semuanya dianggap penting sehingga perlu didiskusikan dan dievaluasi oleh grup ya di sini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya, bahwa berhati-hatilah ya untuk tidak selalu menggunakan atau menyalahgunakan brainstorming ya. Karena individu itu cenderung menghasilkan ide besar ketika bekerja sendiri ya. Jadi individual dia ya. Jadi kalau individu itu kalau bekerja sendiri seringkali dia cenderung memiliki ide yang besar ya. Jadi sentralnya pada dirinya ya.
Tapi kalau efek kelompok atau grup gitu ya, kepentingan bersama, itu seringkali akan menghambat generasi ide ya. Dia mungkin ada sungkan atau gimana gitu ya. Maka memang tidak terlalu sering menggunakan metode ini ya, karena nanti ketika dijalankan dalam grup itu juga masalah gitu ya. Di samping teknik brainstorming tadi, alat ya, brainstorming itu kita sebut sebagai alat atau teknik. Ada juga teknik yang lain yang kita sebut dengan DLP dan wawancara atau dengan SWOT ya, analisis SWOT. Strength, Weakness, Opportunity, and Threat ya, singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Itu adalah SWOT di situ ya. Jadi di sini dalam teknik DLP ini ya, kita menggunakan untuk memberi masukan bebas ya. Kita beri masukan bebas dan sifatnya anonim ya, dalam membuat prediksi tentang perkembangan masa depan. Dan ini disampaikan dengan metode lisan. Jadi bebas dan anonim ya, dimasukkan bebas dan anonim. Jadi nggak dicatat ini siapa yang usul gitu ya, nggak ada catatannya ya siapa yang usul. Jadi masukannya bebas dan sifatnya anonim ya. Kemudian wawancara teknik ya dan pencarian fakta untuk mengumpulkan informasi dengan tatap muka, telepon, email ya, atau dengan objek orang yang memiliki kesamaan proyek ya, menggunakan alat identifikasi risiko yang potensial. Di sini memang wawancara itu berarti kita mengumpulkan informasi dengan tatap muka ya, atau bisa juga dengan telepon atau dengan email ya kan, pada seseorang ya, tentunya yang sudah pernah memiliki proyek atau sudah menjalankan proyek yang sama ya, atau menggunakan alat identifikasi risiko yang berpotensi ya di situ. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, kita mengenal dengan analisis SWOT ya, singkatan dari Strength, Weakness, atau Strength itu kekuatan, Weakness itu kelemahan, kemudian Opportunity itu peluang, lalu Threat itu ancaman ya. Kekuatan dan kelemahan ini tentunya sifatnya adalah internal ya. Kita melihat positif dan negatif di dalam internal. Kemudian peluang dan ancaman ini adalah positif dan negatif yang sumbernya dari eksternal kali ini ya, eksternal. Jadi tentunya kalau kita berbicara tentang peluang dan ancaman itu datangnya dari eksternal. Sedangkan kalau berbicara tentang kekuatan dan kelemahan itu datangnya dari internal ya. Di sini juga kita lakukan resiko negatif dan juga resiko positif ya. Resiko negatif maupun resiko positif itu kita identifikasi semua itu ya, dilakukan identifikasi. Nah, tahap selanjutnya adalah kita sebut dengan risk register ya. Nah, produk dari perencanaan manajemen risiko akan menjadi risk register ya. Jadi kita catat semua itu risiko itu kan. Yang tadi kita brainstorming itu didokumentasikan berbagai risiko dengan strategi klasifikasinya. Ya, jadi risk register ini akan mendokumentasikan ya, jadi namanya register ya, kita mencatat. Jadi kita akan mendokumentasikan berbagai risiko ya, termasuk klasifikasinya, mitigasinya, penanganannya ya kan, dampak pada ruang lingkup, kualitas, biaya, jadwal, serta item-item dari tindakan ya. Jadi di sini semua dicatat ya kan, dari input, tool tekniknya ya, documentation tadi, tool tekniknya seperti apa, semua dicatat di situ. Risk management plan, cost management plan, schedule management plan, quantity, human resource, dan lain-lain ya. Jadi semuanya akan dicatat dalam risk register ya, baik tool dan tekniknya ya. Setiap input ini dianalisis dengan tool dan teknik sebanyak ini, setiap input itu ya kita analisis sebanyak ini, lalu semua di register, semua dicatat di sini ya.
Jadi register itu intinya dicatat semuanya. Jadi lengkap sekali ya. Nah, di dalam risk register ini kita melakukan analisa pada komponen proyek ya. Jadi komponen proyek ini kita analisis apa itu kira-kira ruang lingkupnya ya, apa saja yang kita analisis, yaitu ruang lingkup, kemudian scope ya, ini scope ruang lingkup, kemudian biaya, waktu, dan juga jumlah atau kuantitasnya ya. Jadi contoh dalam risk register itu kita tunjukkan seperti ini ya. Gambarannya kita buat tabel begitu, lalu kita masukkan semua ya, kita catat semua responnya nanti seperti apa, root akar penyebabnya apa ya kan, potensial responnya bagaimana, risk ownernya bagaimana ya, risikonya itu nanti probability, impact, status dan seterusnya. Jadi semua dicatat di situ di dalam risk register. Kemudian tahap selanjutnya setelah kita lakukan risk register, jadi semua dicatat tadi, baru kita lakukan risk analysis di sini ya. Risk analysis kita lakukan yang pertama adalah kualitatifnya dulu ya, kualitatif. Nah, proses memprioritaskan risiko untuk analisis lebih lanjut atau tindakan dengan menilai dan menggabungkan probabilitas terjadinya ya, dan dampaknya. Jadi kita lihat di sini probabilitas atau frekuensi gitu ya, dan dampak. Jadi memang risiko itu, risk itu memang ada dua komponen ya, yaitu frekuensi dan impact di sini ya, dan impact. Jadi risiko itu memang diukur dari dua ini. Frekuensi itu adalah seberapa peluang terjadinya ya, di sini peluang terjadinya peristiwa itu. Kemudian impact itu adalah besar kecilnya dampak ya, kira-kira dampaknya seperti apa. Jadi di sini impact. Nah, risiko itu adalah gabungan dari keduanya ya, frekuensi dan impact. Jadi risiko tinggi itu ya, risiko itu tinggi, disebut tinggi kalau frekuensinya ini atau peluangnya itu sering ya, sering terjadi. Berarti kan peluangnya besar itu. Kemudian dampak atau impactnya ya, dampaknya itu besar ya, atau berbahaya atau vital, apa saja lah yang kita istilahnya kita sebut itu. Nah, itu menunjukkan high risk di sini. Benar-benar akan menjadi high risk atau risiko tinggi. Jadi kalau dampaknya besar tapi frekuensinya sering, itu risikonya juga belum tentu tinggi. Jadi, karena memang harus keduanya ya, jadi terjadinya itu. Jadi manfaat utama dari proses ini itu untuk apa? Tentunya untuk mengurangi tingkat ketidakpastian ya bagi seorang manajer proyek tentunya, sehingga dia akan lebih cenderung ke arah fokus pada risiko yang berprioritasnya itu tinggi ya, risiko yang disebut sebagai high risk itu tadi, yang frekuensinya sering dan dampaknya cukup besar atau vital. Nah, berbicara tentang dampak ya, atau probability atau impact ya, kita punya matrik gitu ya nantinya. Jadi ini kita buat semacam daftar probabilitas ya, relatif ya, dari risiko yang terjadi pada salah satu sisi matrik atau sumbu pada grafik, dan dampak relatif dari risiko yang terjadi di sisi lain ya. Jadi kita buat semacam kayak tabel begini ya. Misalnya di sini adalah probability-nya ya, probability kira-kira seberapa peluang terjadinya, lalu di sini adalah impact ya. Di sini adalah impact-nya ya, kira-kira sebesar apa nanti dampaknya ya. Sehingga kalau kita buat semacam peta begitu ya, nanti akan ada yang di sini tinggi ya,
lalu dampaknya pun paling besar ya. Jadi ada seperti itu ya. Di sini yang kita sebut dampaknya tinggi itu kan yang kanan ya, makin ke sana dampaknya tinggi, makin ke atas berarti frekuensinya makin tinggi. Berarti ini yang benar-benar beresiko tinggi nih ya, high risk ini. Yang benar-benar kita sebut sebagai high risk karena memang sering terjadi dan dampaknya besar gitu ya. Nah, daftar risiko ini kemudian kita labeli ya menjadi risiko tinggi, risiko sedang, lalu risiko rendah dalam hal probabilitas terjadinya dan dampaknya ya, jika hal itu terjadi. Jadi sedang, tinggi, dan rendah itu memang perkalian dari risiko, probability dan impact ya, perkalian dari kedua ini ya, kedua sumbu ini. Jadi probability dan impact itu akan menghasilkan resiko tinggi dan resiko apa istilahnya kita menyebutnya adalah matrik resiko ya. Jadi kita punya matrik resiko itu adalah rendah di sini, lalu sedang di sini, lalu tinggi di sisi ini ya kan. Jadi ada resiko rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ada yang kita sebut dengan top 10 risk item tracking ya. Jadi di sini adalah kita gunakan atau kita sebut sebagai alat untuk analisis risiko secara kualitatif ya, guna mengidentifikasi atau membantu identifikasi risiko dan juga menjaga kepedulian terhadap risiko sepanjang pelaksanaan proyek ya. Jadi memang tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi risiko ini. Top 10 risk item tracking ya. Jadi kita ranking gitu ya, cuma event resikonya itu seperti apa, inadequate planning ya, ketika perencanaan tidak cukup ya, tidak layak, atau poor definition ketika tidak jelas ya, tidak jelas di situ. Kemudian absent of leadership, berarti ini pimpinannya nggak ada ya, menghilang ya, gitu ya, tidak mengawasi begitu ya, atau tidak memberi arahan kepada bawahan. Poor cost estimation di sini berarti data untuk mengestimasi biayanya kurang bagus ya. Maka di sini perlu dilakukan revising cost estimate ya kan. Poor time estimate juga sama ya, kita lakukan revising schedule estimate ya, revising schedule estimate maupun revising cost estimate ya. Ya itulah kira-kira ya dalam bentuk tracking yang kita lakukan ya. Jadi di sini dicatat tentunya ya, bulan ini, kemudian terakhir ya kan, jumlah bulan di top 10 ya. Intinya kita membuat matrik gitu ya, buat matrik, dan kita lihat di sini ada risk resolution progress-nya dan ada risk event-nya yang mungkin terjadi. Seperti apa risiko-risiko yang biasa muncul gitu ya. Jadi dari analisis kualitatif ini tujuannya ya, dari analisis kualitatif ini, kualitatif analisis risiko, kualitatif risk analysis ya. Jadi analisis risiko secara kualitatif memang tujuan utamanya adalah mengidentifikasi risiko ya, yang nantinya akan dibawa ke analisis kuantitatif ya, lalu kita menghitung ya. Kalau kuantitatif itu kan sifatnya apa? Menghitung ya kan. Kalau kualitatif itu kan sifatnya adalah melihat event ya, event risiko ya kan. Makanya cenderung ke identifikasi ya kan, kira-kira peristiwanya apa saja di situ. Kita belum, kalau ini menghitung berarti diukur di sini ya, ada ukurannya di kuantitatif itu, ada skala dan sebagainya gitu kan, sehingga nanti akan muncul prioritas rendah dan prioritas sedang atau prioritas tinggi gitu ya, setelah dilakukan penghitungan atau kuantitatif tentunya.
Jadi kalau Anda punya kegiatan misalnya lalu dilakukan rekam laboratorium misalnya, kegiatan eksperimen di laboratorium, kan akan direkam bahan yang digunakan apa, prosedurnya bagaimana, ya kan, alat tool-toolnya bagaimana. Nah, dari ketiga komponen itu nanti akan memunculkan ya kira-kira prioritas risikonya itu besar atau kecil ya, itu bisa dilihat secara keseluruhan. Tahap selanjutnya adalah ke kuantitatif ya. Kalau tadi kualitatif, di sini kuantitatif. Ya. Sebenarnya ini dalam analisis kuantitatif itu bisa dilakukan bersama-sama dengan kualitatif ya. Bisa dilakukan bersama-sama. Mengikuti juga bisa ya, sering mengikuti analisis risiko kualitatif, namun keduanya bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian proyek-proyek besar dan kompleks yang melibatkan teknologi terdepan, nah ini sering memerlukan analisis risiko kuantitatif ya. Jadi di sini mesti harus ada ukuran dan perhitungan ya. Biasanya memang begitu ya, sehingga tidak bersifat perkiraan ya. Jadi kita sudah memberi skala ya, skala dari setiap peluang terjadinya itu ya. Jadi setiap apapun yang terjadi dalam resiko itu kita buat skala, dan skala itu nanti bisa kita hitung. Nah, dari angka-angka itulah yang nanti kemudian masuk dalam kategori risiko seberapa ya. Seperti kalau kita membuat skala skor gitu ya, skor dari 0 sampai 100, lalu kemudian kita buat skala nilai ya, ada nilai A ya kan, ada nilai B, ada nilai C, ada nilai D, dan ada nilai E. Lalu kita sebut ini sebagai skala yang gagal. Kalau ini kita sebut sebagai yang lulus. Lalu ini kita sebut sebagai excellent ya. Jadi di sini ada semacam itu ya. Jadi kita lakukan penskalaan kuantitatif ya, sehingga nanti akan muncul ya angka ya. Seperti kalau di studi itu kan gitu, IPK nanti akan muncul kumulatifnya seberapa besar. Itu menunjukkan memang dihitung ya, ada perhitungan di situ. Nah, demikian juga dalam resiko. Jadi bahan kimia berbahaya, jenis apa, asam apa, nah itu nanti ada skor-skornya ya, lalu sehingga bisa dihitung ya, semacam itu. Kemudian teknik yang lain ya dalam analisis resiko kuantitatif yang dipakai di sini ya dalam kuantitatif itu, salah satunya adalah teknik decision tree and EMV ya. Teknik decision tree ini berarti kan pohon keputusan ya. Jadi decision tree ini, jadi kita membuat diagram yang digunakan untuk memilih aksi atau putusan yang terbaik ya dalam situasi yang akan kita hadapi nanti, yang tidak pasti itu ya, yang kita sebut sebagai risiko itu kan muncul karena situasi yang tidak pasti itu ya. Sehingga kita lakukan estimated monetary value, yaitu hasil perkalian antara probabilitas kejadian dan nilai uang kejadian risiko ya. Jadi ini adalah estimated monetary value. Jadi ada dua teknik di situ ya, decision tree dan EMV. Digunakan untuk melakukan perhitungan gitu ya. Misalnya kita punya decision di sini ya, decision bagaimana dengan project 1, bagaimana dengan project 2 ya kan. Kemudian probability-nya bagaimana, probability-nya ya, P20, ada yang skor P80 kan begitu kan. Kemudian di project 2 ini misalnya ada P20, ada P10, ada P70 misalnya kayak gitu ya. Lalu di semacam faktor pengali ya, dikalikan nanti sehingga akan diperoleh outcome-nya nanti di sini. Outcome-nya ya.
apakah plus 300.000 dolar misalnya, atau di sini punya dampak negatif ya 340.000 dolar misalnya ya, sehingga nanti kita akan melihat di EMV-nya ya, estimated monetary value-nya ya. Jadi ini dinilai lah secara keuangan ya, kira-kira nanti kerugiannya berapa, kalau keuntungan berarti akan mendatangkan keuntungan seberapa besar ya. Jadi memang ini sudah benar-benar dianalisis secara kuantitatif ya, tidak lagi hanya tahu untung besar gitu, enggak ya, tapi sudah ada angka-angkanya di situ. Kemudian di dalam analisis resiko ini juga kita mengenal teknik simulasi ya, simulationnya, ada teknik simulationnya. Teknik simulation ini tentunya adalah menggunakan model ya dari sistem untuk menganalisis perilaku ya yang diharapkan, atau kinerja dari sistem ya, kinerja atau performa ya di sini. Performa dari sistem itu. Jadi yang namanya simulation itu erat kaitannya dengan model ya kan. Lalu dari model itu kita bisa menganalisis apa yang akan terjadi atau perilaku ya. Jadi memang seperti itu ya, prediksi, semacam prediksi. Dan dari model perilaku itulah akan kita nilai ya, kira-kira bagaimana kinerja dari sistem itu. Nah, alat yang digunakan salah satunya dikenal misalnya analisis Monte Carlo ya. Monte Carlo itu kan di dunia judi ya, jadi memang ini sering dipakai ya model ini untuk melihat ya, memberikan distribusi statistik dari hasil yang dihitung ya. Jadi Monte Carlo itu memang sering dipakai untuk menghitung yang tidak pasti begitu ya. Jadi di sini misalnya menilai tahapannya, yang pertama menilai rentang ya untuk variabel yang dipertimbangkan, kira-kira rentangnya seberapa, kemudian menentukan distribusi probabilitas pada masing-masing variabel itu. Kemudian untuk setiap variabel kita memilih nilai acak berdasarkan distribusi probabilitas. Nah, ini yang menjadi kekuatan dari Monte Carlo ya, acak ya. Jadi kita tahu bahwa dalam peristiwa di sekeliling kita ini memang tampak seperti acak, padahal sebenarnya dia punya pola ya, punya pola atau model. Nah, disinilah yang kemudian dikenal atau dikembangkan ya dalam konsep Monte Carlo itu. Jadi Monte Carlo itu berbasis, kalau dalam perhitungan simulation itu kita berbasis random ya. Jadi kita bangkitkan bilangan random yang seacak-acaknya nanti akan dari analisis itu akan membentuk pola ya. Jadi setelah dia analisis deterministik, kelompok-kelompokkan, nanti ada lulus ya melalui model ya, satu lulus melalui model, berarti di situ kan akan membentuk apa nih? Pola kan, nanti akan membentuk pola. Jadi memang analisis Monte Carlo itu dibangun dengan bilangan random gitu ya. Jadi acak. Karena memang peristiwa itu rata-rata kan dimulai dari acak ya kan, acak yang nanti akan membentuk pola. Nah, simulation itu kan dalam hal ini membuat model untuk melihat pola ya, pola perilakunya. Jadi menggunakan konsep distribusi probabilitas ya, model Monte Carlo ini banyak dipakai ya dalam analisis simulation yang rumit ya. Tentunya sekarang dengan banyaknya parameter akan menyebabkan banyak sekali yang harus analisis, dan itu menjadi random ya, random sekali, acak. Kemudian ada juga teknik analisis yang lain ya, selain dengan Monte Carlo tadi, kita juga bisa melakukan analisis sensitivitas ya. Berarti di sini kita melihat namanya sensitivitas itu kan kita melihat suatu peristiwa itu punya keterkaitan gitu ya, keterkaitan yang seberapa besar terkaitannya itu, atau seberapa sensitif ya, sensitif itu seberapa besar ya. Kalau kita tahu suatu A ya dengan B, A itu punya sensitivitas yang tinggi terhadap B, perubahan kecil di sini akan memiliki dampak yang di sini akan membentuk dampak yang besar ya, atau perubahan yang besar di sisi B. Itu berarti sangat
sensitif. Ya, suatu saat kita menemukan perubahan di A yang besar, ya kan? Tapi di sini malah dampaknya atau perubahan di B itu kecil, berarti memang dia tidak sensitif di situ, ya. Jadi kita melihat satu perubahan variabel, lalu kita lihat efeknya, ya, efeknya terhadap variabel lain. Nah, jadi kita lihat seperti itu. Contoh kalau di pemasaran gitu ya, jadi unit shop, revenue ini pendapatannya, lalu expensesnya ini adalah pengeluarannya. Ya, seberapa besar sih dampak dari pendapatan dan pengeluaran itu, total unit shop itu. Kalau dari sisi pengeluaran itu seberapa besar dampaknya, dari sisi revenue itu seberapa besar dampaknya. Ya, semacam itu. Kemudian pada tahapan responses, ya, pada tanggapan, ya, ini tanggapan terhadap resiko, ya. Bagaimana tanggapan kita terhadap resiko? Strategi respon yang utama tentunya adalah ke arah resiko negatif dulu, ya, yaitu kita menghindarkan resiko. Nah, memang bagusnya kalau negatif itu ya dihindarkan, ya, menghindari resiko dengan menghilangkan proses yang dapat menyebabkan resiko, ya. Jadi penyebabnya itu kita hilangkan, ya. Jadi kita menghindari resiko dengan menghilangkan penyebab, ya, menghilangkan penyebabnya dari resiko itu. Itu adalah salah satu strategi penghindaran resiko. Nah, kalau tidak bisa, maka kita gunakan strategi penerimaan resiko, ya. Kita lakukan penerimaan resiko, yaitu dengan menyiapkan rencana kontingensi, ya, jika resiko itu terjadi, ya. Rencana kontingensi itu semacam exit plan-nya lah, kira-kira nanti kalau dalam istilah anggaran itu ada dana tak terduga. Nah, jadi ada dana untuk pengeluaran yang tak terduga, ya, untuk pengeluaran yang tak terduga. Namanya itu kontingensi, ya. Seberapa besar itu pasti terjadi, ya. Kalau kita membuat sebuah rencana dengan anggaran yang sudah kita perhitungkan yang matang sekalipun, pasti akan timbul perubahan dalam perjalanan. Nah, itu sebagai resiko, ya, perubahan harga itu resiko yang harus kita terima. Maka di situ kita menyiapkan, ya, perubahan itu, ya. Jadi kira-kira seberapa, ya, yang bisa kita terima dari perubahan itu dengan kita cover, ya, di cover dengan rencana kontingensi atau tindakan untuk menghadapi kondisi tak terduga. Kemudian tanggapan terhadap risiko itu kita juga bisa menggunakan teknik transparansi risiko, ya, mengalihkan risiko ke pihak lain. Nah, ini sering dipakai dalam dunia bisnis, ya, mengalihkan risiko ke pihak lain. Misalnya apa contohnya? Asuransi. Nah, itu kan sebenarnya kita ingin menerima risiko, tapi risikonya dibebankan ke pihak lain, ya. Jadi kalau kita mengambil asuransi itu kan sebenarnya mengalihkan risiko, ya, risiko kerugian kita dibebankan pada pihak lain, ya. Itu contohnya. Kemudian mitigasi risiko, ya. Mitigasi risiko ini tindakan untuk mengurangi peluang terjadinya risiko. Jadi itu, ya? Kita mungkin hampir sama dengan menghindari risiko tadi, ya. Kalau menghindari risiko penyebabnya kita hilangkan. Kalau mitigasi risiko ini adalah kita menghindari atau mengurangi peluangnya, ya, biar tidak terjadi. Ya, sebabnya nggak bisa dihilangkan, tapi bagaimana biar tidak terjadi. Ya, jadi semacam itu. Kita ada 4 penerimaan, ya, dalam respon itu. Penghindaran risiko, penerimaan risiko, kemudian transparansi risiko, dan mitigasi risiko di situ. Kemudian tanggapan terhadap risiko. Untuk risiko positif bagaimana, ya? Untuk risiko positif
tanggapan resiko untuk resiko positif itu kita eksploitasi resiko. Jadi kita eksploitasi di sini ya, memastikan semua hal yang telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya resiko positif dapat meningkat ya. Jadi ini memang diharapkan ya, diharapkan terjadi ya, biar resiko positifnya itu semakin besar peluang terjadinya. Kemudian ada kita sebut dengan pembagian resiko ya, pembagian resiko. Di sini berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi resiko positif ya, jadi kita bekerja sama gitu ya, bekerja sama untuk mencapai hal yang positif tadi, positif itu, lalu kita nanti berbagi begitu. Kemudian peningkatan resiko agar sebuah resiko positif dapat terjadi ya, itu pasti karena diinginkan ya. Jadi bagaimana usaha yang dilakukan agar itu terjadi. Nah, penerimaan resiko, untuk menerima resiko positif yang sudah terjadi ya, sudahlah kalau sudah terjadi seberapapun hasilnya harus kita terima begitu ya. Jadi ada 4 gini ya strateginya: eksploitasi resiko, pembagian, peningkatan resiko, dan penerimaan resiko ya, menerima resiko positif yang sudah terjadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan resiko residual dan sekunder ya? Kalau resiko residual itu artinya residu itu kan sisa ya. Jadi resiko yang tetap ada setelah semua strategi respon diimplementasikan ya. Ya mungkin ya kalau kita terapkan strategi-strategi tadi, tetap saja resiko kemungkinan masih tetap ada ya. Resiko masih akan tetap ada setelah mengimplementasikan resiko-resiko tadi, itu disebut residual ya. Walaupun sekecil apapun. Atau resiko sekunder. Kalau resiko sekunder ini akibat langsung dari pelaksanaan respon resiko ya. Jadi kadang kita melakukan suatu aksi ya untuk merespon sebuah resiko, bisa jadi itu menjadi akibat ya, akan ada akibat yang ditimbulkan dari situ dalam pelaksanaan respon risiko ini nantinya. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah kita menggunakan monitoring ya, monitoring dan controlling dari resiko ya. Jadi resiko itu memang harus dimonitor dan dikontrol ya. Tujuan utamanya untuk apa di sini ya? Untuk mengidentifikasi, kemudian untuk menganalisis, kemudian untuk menyusun plan ya, atau rencana-rencana resiko yang mungkin akan muncul ya, resiko yang baru muncul ya. Kemudian melacak resiko yang teridentifikasi ya, menganalisis ulang resiko sekarang, memonitor kondisi pemicu rencana kontingensi ya. Rencana kontingensi ini apa sih? Exit plan tadi ya, atau yang tak terduga itu. Memonitor sisa resiko yang namanya residu kan sisa ya, kemudian mereview pelaksanaan respon resiko saat mengevaluasi keefektifannya ya. Hanya di situ ya. Outputnya nanti apa? Berupa risk register update ya, kita perbaiki lagi catatan resiko yang sudah kita catat tadi ya. Kemudian organisasional personal, organisasional proses, aset update ya, asetnya, kemudian request perubahan, kemudian update rencana manajemen proyek dan dokumen proyek lainnya ya. Jadi kita lakukan update dokumen ya, perencanaan dokumennya. Nah, kemudian tentunya tentang software ya, ada Monte Carlo Simulation Tool untuk membantu analisis proyek ya, risiko proyek, atau menggunakan Word Excel juga ada ya. Menggunakan Word Excel ini serbaguna ini ya, spreadsheet ini ya. Tentunya maksudnya ini mewakili, tapi bukan Word atau Excel ya, tentunya ada Google Spreadsheet atau ada yang lain ya, mungkin aplikasi lain. Memang itu untuk perhitungan ya, Google Spreadsheet itu.
Oke ya, dari akhirnya kita sampai pada kesimpulan nantinya ya. Di sini kesimpulan yang dapat kita ambil ya dalam manajemen risiko proyek ini adalah kembali kepada konsep manajemen, yaitu merupakan seni dan ilmu ya. Ini manajemen namanya kan. Manajemen itu kan sifatnya itu ya, seni dan ilmu. Seni itu adalah sesuatu yang khas gitu ya, khas atau bisa dikatakan tidak bisa dipelajari, sedangkan ilmu ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan bersifat berulang di sini ya kan. Berulang ya, kalau dilakukan oleh orang lain dengan konsep dan ilmu yang sama akan menghasilkan hasil yang sama ya, itu berulang. Tapi kalau seni itu beda ya, khas ya, khusus. Jadi sebenarnya manajemen risiko proyek ini adalah sebuah seni atau manajemen, seni dan ilmu ya, dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, kemudian merespon ya tanggapan dari risiko ya, sepanjang proyek itu berlangsung ya. Jadi ada 3 itu ya, diidentifikasi, dianalisis, lalu ditanggapi gitu kan. Dan kita kenal ada proses utama dalam risiko proyek itu, yaitu risk planning, risk identification, ada qualitative risk analysis, ada quantitative risk analysis ya, ada risk response, dan ada risk monitoring and control ya. Jadi tahapan-tahapan ini tentunya tidak dihafalkan saja ya, tapi harus mulai dipikirkan ya. Kalau misalnya saya membuat sebuah contoh ya, ini project, kita membuat project bioetanol misalnya ya, atau biogas atau bioetanol. Coba lakukan risk analysis dalam project ini ya, kira-kira bagaimana planningnya, bagaimana identificationnya ya, bagaimana kualitatif analisisnya, dan bagaimana kuantitatif analisisnya, kemudian respon yang harus kita siapkan ya, dan kemudian bagaimana cara monitor dan kontrolnya ya. Jadi penerapannya yang perlu dipelajari atau perlu dilatih gitu ya. Jadi tentunya tidak hanya dihafalkan saja ya. Oh, ada 6 tahap ini ya, 6 tahapnya itu kan ada teknik-tekniknya tadi ya, lalu kita coba terapkan ya, karena ini kan judulnya manajemen risiko proyek. Nah, nanti kita terapkan di bidang teknik kimia ya, manajemen risiko proyek kimia, misalnya pembuatan bioetanol ini, bagaimana manajemen risiko proyeknya, proyek pembuatannya itu ya. Nah, demikian ya bisa kita sampaikan pada materi manajemen risiko ini, manajemen risiko proyek khususnya ya, pada dan tentunya pada teknik kimia. Baik, demikian ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.